Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Cep Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, jadi di sesi video kali ini aku akan melaunching satu barrel, yaitu barrel yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman di rumah. Kapan Wild Hunter membuat brand laras dengan sistem full alur? Jadi di konten video kali ini Wild Hunter ingin memperkenalkan satu laras dengan merek Anger, dan ini dia ulasannya. Anger from Wild Hunter. Oke teman-teman, jadi laras Anger ini saya buat khusus untuk teman-teman yang menginginkan laras dengan sistem full alur. Jadi saya akan menjelaskan laras seperti apa yang Wild Hunter buat kali ini. Kita coba lihat penampakannya. Di depan kita ada sebuah laras dengan merek Anger. Teman-teman bisa lihat di bagian tengah di sini ada marking Anger Authentic Quality Barrel. Ini original dibuat oleh Wild Hunter, dan ketika teman-teman lihat bagian dalamnya seperti ini dia mempunyai sistem full alur dan sangat mengkilap sekali. Kita buat laras ini sesuper mungkin. Jadi laras super ini memang saya khususkan untuk teman-teman pecinta full alur, high speed, middle speed, atau low speed. Jadi 3 kelas bisa digunakan di satu barrel ini. Laras itu adalah sebuah komponen yang sangat krusial di dalam senapan. Jadi ketika kita punya sebuah mechanical chamber, kemudian stabilitas angin yang baik, tapi kalau misalnya tidak dipasangkan dengan barrel yang tepat, saya kira akan stabilitas dan optimalitasnya itu kurang kalau misalkan kita memilihkan barrel yang kurang tepat. Jadi Wild Hunter memperkenalkan Anger ini untuk teman-teman yang suka di kelas manapun. Kita pilih yang paling super dari semua laras, kita pilih dengan teliti, dan mungkin laras Anger pun dia bisa digunakan untuk kelas matte seal atau metal silhouette. Banyak yang mengidamkan unit pribadi itu ingin mempunyai barrel-barrel yang baik, saya kira yang optimal secara akurasi. Oke, kita akan coba bahas speknya teman-teman. Laras ini mempunyai diameter luar itu 14, punya diameter luar 14 mm. Kemudian untuk kalibernya kita gunakan kaliber 4,5. Saya selalu concern di 4,5. Di atas itu saya nggak pernah buat dan nggak jual juga. Kenapa? Karena memang ini yang masih legal di pasaran dan tidak berbahaya digunakan di dalam hutan seperti itu. Kemudian untuk panjangnya kita punya 60 cm teman-teman. Ini punya 60 cm, dan kebanyakan juga teman-teman di rumah tuh senang banget laras yang tidak terlalu panjang tapi mempunyai akurasi yang bagus untuk long range. Jadi memang sangat bisa diandalkan ketika laras kita memang mempunyai kualitas yang baik dan panjang seperti itu. Ketika banyak pertanyaan, diulas itu tidak bisa menjelaskan bagaimana performa si larasnya itu sendiri. Nah, di depan kita, di sini ada satu model senapan. Dari tadi aku pajang di sini. Ini adalah senapan tanpa merek. Kenapa saya sebut tanpa merek? Karena memang senapan ini tidak diperjualbelikan. Senapan ini khusus hanya untuk mengecek laras saja. Jadi pertanyaan teman-teman, apakah laras yang dibuat di Wild Hunter kemudian diedarkan, dipasarkan di Indonesia itu apakah ada tahap uji balistik, pengetesan akurasi? Nah, ini jawabannya teman-teman. Wild Hunter sudah lama menggunakan ini. Apa yang teman-teman punya laras yang diluncurkan dari Wild Hunter itu proses pengetesannya di senapan ini. Jadi senapan ini kita coba review dulu terlebih dahulu sebelum kita dijelaskan bagaimana cara kerja menggunakan senapan khusus tes laras ini. Oke teman-teman, untuk chambernya kita gunakan chamber monolight system. Ini menggunakan Dural T7. Saya selalu menggunakan T7. Meskipun senapan ini hanya untuk pengecekan dan uji balistik laras saja, tapi selalu saya menggunakan chamber yang bahannya proper. Kenapa? Karena memang menyangkut keselamatan saya juga dan tim saya di sini. Kemudian tabung kita gunakan 500 cc teman-teman. Untuk pressure-nya kita selalu gunakan 2700 psi. Jadi di luar itu kita nggak akan berani untuk gunakan tekanan di atas 2700 psi seperti itu. Kemudian senapan pengetesan ini tidak dilengkapi dengan regulator. Tujuannya adalah ketika laras dicek menggunakan regulator sudah bagus, itu masih ada kemungkinan ketika non-regulator atau senapan tanpa menggunakan regulator itu bisa jadi akurasinya akan berubah sangat banyak. Makanya kita pengetesan jangan menggunakan regulator dulu. Ketika kita tes dengan senapan tanpa regulator itu akurasinya bagus, itu dipastikan menggunakan regulator
akan jauh lebih rapat lagi. Itu tujuan Wild Hunter dan alasan Wild Hunter mengapa unit ini tidak menggunakan regulator seperti itu. Kemudian untuk popor, ini popornya juga sangat besar sekali. Kalau misalkan teman-teman kompetisi di band race, anak-anak yang suka main ke lapangan tembak mungkin tidak asing dengan bentuk senapan seperti ini popornya. Ini adalah gaya-gaya orang-orang kompetisi di band race. Ini menggunakan popor seperti ini. Tujuan saya menggunakan popor ini agar bisa stabil juga ketika kita tes, kemudian agar tidak lecet-lecet karena ini kita gunakan dari awal sampai sekarang saya menggunakan chamber ini untuk pengetesan. Mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Wild Hunter mengeluarkan banyak laras, tapi apakah dicek atau tidak? Jawabannya ada di senapan ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari spek si senapannya ini, saya buat seproper mungkin. Kemudian adjuster power di sini terdapat di bagian belakang. Kita bisa atur di sini powernya. Kemudian kita bisa kunci. Kita bisa kunci, ada pengunci di bagian belakang. Jadi ketika kunci direkatkan, jadi tidak bisa digerakkan lagi. Jadi sudah mengunci seperti itu. Kemudian untuk magazine kita gunakan Marauder juga teman-teman untuk pengetesannya. Bagaimana cara kerja senapan ini untuk mengetes laras-laras yang diproduksi oleh Wild Hunter? Kita akan coba jelaskan. Yang pertama, di sini adaptor kita buat dengan berbagai ukuran. Senapan di Indonesia banyak sekali menggunakan laras-laras dengan diameter tertentu. Jadi mulai start dari OD9, OD8, OD9, OD13, kemudian OD14 dan ada OD16 juga. Dan kita sudah lengkapi semuanya. Kenapa saya sangat melengkapi kelengkapan dengan berbagai OD? Karena kebutuhan laras teman-teman di rumah itu sangat bervariasi. Ada yang punya laras out diameternya itu 8, ada yang 9, ada yang 13, ada yang 14, hingga ada yang paling besar tuh OD16. Dan bagaimana cara kerjanya? Kita coba ambil satu yang untuk OD14. Berhubung kita gunakan laras Enger OD14, jadi kita pasangkan di OD14 juga teman-teman. Kita coba masukkan selongsongnya OD14 ke sini, dan ini presisi teman-teman bisa masuk seperti ini. Nah, sebelum kita memasukkan larasnya, kita akan coba pasang dulu adaptor larasnya itu ke dalam chamber seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Nah, setelah mentok ke bagian belakang, baru laras kita bisa pasangkan ke bagian adaptornya. Kita jangan sampai terbalik. Di bagian belakang laras Enger itu dia cenderung dibuat polos agar bisa memastikan bagian belakang dibikin polos. Kemudian bagian ujung ada sedikit crowning, jadi kita crowning sedikit agar bisa memastikan bahwa itu bagian depan, jadi tidak terbalik. Nah, laras ini tanpa kita bubut, kemudian tanpa kita lubangi untuk transfer, kemudian tanpa kita remer, jadi semua mekanikal yang terdapat pada laras yang sudah dibubut itu terdapat pada bagian belakang. Kita bikin adaptor khusus. Nah, ketika kita ingin mengecek, ini tinggal kita pastikan adaptornya sesuai dengan laras yang kita punya. Kemudian larasnya kita masukin seperti ini. Masukkan seperti ini larasnya sampai mentok. Kita mau putar juga nggak jadi masalah. Mau putar 360 derajat nggak jadi masalah. Jadi kita tidak memperhatikan lubang transfer karena memang sudah statis dibuat di dalam chamber. Kemudian setelah itu kita coba pasangkan baut pengencang teman-teman. Baut pengencangnya kita dibikin 4 agar dia tingkat kepadatan laras ketika masuk ke adaptor itu cukup baik. Jadi kita pasangkan dulu kiri kanan. Jadi kita bikin baut 4 biji, masing-masing di samping kanan dan kiri itu 2, jadi totalnya ada 4. Nah, tujuan baut ini adalah untuk merekatkan atau menguatkan adaptor laras tadi agar si laras ini tidak goyang, kemudian kerapatan anginnya bagus. Makanya itu tujuan kenapa bautnya dibikin lebih banyak seperti itu. Terpasang dengan sempurna, teman-teman bisa lihat bahwa laras OD14 ini udah terpasang di senapan untuk pengujian laras. Kita akan coba dengarkan suaranya apakah senapan ini berfungsi mengeluarkan angin atau tidak. Jadi memang senapan ini harus betul-betul dibuat oleh profesional working. Jadi kalau nggak seperti itu, ini nggak akan optimal karena kita bertumpu kepada mechanical chamber yang dimana di situ sudah terinstall semuanya. Instalasi seperti
transfernya, kemudian seal dan lain sebagainya. Kita coba akan dengarkan suaranya. Itu jadi sangat normal. Kita coba cek kerapatan angin dengan kita kokang, kemudian tutup menggunakan tangan. Kalau misalkan ada rembes angin keluar, berarti tandanya itu laras ada kebocoran. Kalau misalkan baik-baik aja tidak, berarti sudah optimal. Kita coba tutup. Nah, sama sekali tidak ada angin. Kemudian cara yang kedua, bisa menggunakan tangan, jadi bisa lebih terdetek. Tidak ada angin sama sekali keluar, jadi menandakan laras ini sudah terpasang dengan baik di senapan pengetesannya. Mungkin banyak pertanyaan teman-teman ketika diulas seperti ini tuh nggak ada bukti ketika kita ingin mengetahui bagaimana performa dari larasnya, akurasinya seperti apa. Dan kali ini kita akan coba menuju ke sesi kedua. Kita akan coba akurasi dari senapan ini, tekanannya berapa, dan peluru yang paling cocok tuh menggunakan peluru apa. Setiap barrel, setiap laras tuh punya karakter masing-masing. Kemudian nanti kita akan coba deskripsikan laras ini dia cocoknya menggunakan peluru apa dan tekanan berapa. Hanya di Wild Hunter kita akan coba masuk ke pengetesan. Jadi di sesi kali ini kita akan coba mengetes akurasi dari senapan untuk pengetesan laras. Dan laras kita gunakan laras Anger. Laras Anger itu laras terbaru dari Wild Hunter. Laras ini belum kita bubut. Jadi bagaimana caranya kita mengetes laras tapi larasnya belum dibubut? Nah, jawabannya ada di senapan ini. Kita akan coba rangefinder. Kita targetkan di 25 meter. Oke, 25 meter. Kemudian peluru kita gunakan Barakuda Match. Kemudian untuk settingan powernya kita di 830 fps. Kita akan coba lihat bagaimana perkenaan dari laras Anger 25 meter tanpa bubutan. Jadi laras ini dipesan oleh Bapak Yusuf. Bapak Yusuf memesan laras ini dan aku meminta izin untuk mengetes sekaligus untuk mereview si larasnya. Kita akan coba rekam. Oke. Sebentar teman-teman, masih loading. Oke. Oke, udah siap. Kemudian kita rekamkan. Kita gunakan single shot saja, satu persatu, biar lebih pasti ya akurasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tembakan yang pertama kita ambil yang paling kanan. Oke, yang pertama dapat teman-teman. Kita masuk tembakan yang kedua. Kita pelan-pelan aja ngeceknya. Oke, tembakan yang kedua juga dapat. Sorry agak susah. Nyangkut-nyangkut. Sama jatuh juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih dapat juga. Belum ada miss sejauh ini. Kita akan terus coba. Seberapa stabil laras Anger pesanan Bapak Yusuf yang sebelumnya beli Bizarre Clan ya. Oke. Kita jatuhkan semua targetnya. Oke. Kita coba terus.
Jadi 25 meter itu bukan target yang mudah saya kira untuk ngecek laras tanpa bubutan. Oke. Oke. Dan stand hill ini membantu sekali saya dalam pengetesan. Bidikan lebih stabil, kemudian senapan bisa lebih aman juga terdiam di stand hill front rest ini. Oke. Masih hit, teman-teman. Belum ada yang miss. Ini tembakan yang ke-9. Oke. Masih hit juga. Kita akan coba tembakan yang ke-10. Oke. Yang satu nggak jatuh. Mungkin dia lelah di atas. Kita coba tumbangkan. Oke, kemudian kita coba tembak lubang-lubang di dinding itu. Kita coba tembak lubang yang sini aja, teman-teman bisa diperlihatkan. Oke, masuk. Cuman kita cari lubang lagi. Ini mungkin ya. Oke, kita cari lubang lagi sampai betul-betul kita puas mengetes laras ini. Jadi nggak usah khawatir, laras tanpa bubutan bisa dicek langsung di sini. Oke. Cari lagi lubang. Oke. Jadi kita tembakin lubang, masuk lubang lagi ya. Lagi terakhir. Sini saja. Yang mana ya? Ini aja dah. Oke. Kita stop dulu rekamannya. Oke, teman-teman. Itu adalah ulasan singkat akurasi dari Anger barrel terbaru yang dipesan oleh Bapak Yusuf. Kemudian nggak ada alasan lagi teman-teman untuk mempertanyakan ke Wild Hunter bagaimana akurasi laras yang diproduksi oleh Wild Hunter dan bagaimana prosedur pengetesan yang dilakukan oleh tim Wild Hunter. Inilah pengetesan Wild Hunter menggunakan unit khusus untuk mengetes laras, dan thank you banget teman-teman udah mensupport Wild Hunter hingga saat ini, dan semoga Anger ini bisa menjadi jawaban untuk teman-teman yang memiliki senapan tanpa akurasi yang baik. Jadi misalkan teman-teman mempunyai senapan dengan akurasi yang kurang baik, Anger Authentic Quality Barrel jawabannya hanya di Wild Hunter, not Wild, not Hunter. Boom.